Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selama bertahun-tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menahan diri. Mereka dihina, disiksa, diusir dari tanah kelahiran mereka, tetapi tidak pernah membalas. Namun di suatu hari yang bersejarah, wahyu itu akhirnya turun. Diizinkan bagi mereka yang diperangi karena mereka dizalimi, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Saat itu perjuangan Islam memasuki babak baru, babak yang mengubah sejarah selamanya. Bukan untuk membalas dendam, bukan pula untuk kepentingan dunia, tapi demi menjaga cahaya Islam tetap menyala. Agar kelak kita umat yang saat itu belum lahir bisa menyebut nama Allah dan bisa bersujud dalam damai. Dalam setiap peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memikirkan sahabatnya, tetapi juga memikirkan kita, umatnya yang belum pernah beliau temui, tetapi begitu beliau cintai. Sampai di penghujung hidupnya, yang beliau sebut bukan harta, bukan keluarga, tapi umati. Bagaimana Islam mengajarkan peperangan dengan kehormatan? Bagaimana strategi Rasulullah dalam menghadapi musuh tanpa pernah meninggalkan akhlak dan keadilan? Mari kita selami kisah heroik ini dalam video kali ini. Jangan kemana-mana, karena ini adalah kisah yang penuh hikmah dan inspirasi. Namun sebelum lanjut, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada saat waktu duha berakhir, saat matahari tidak begitu panas. Rasulullah sampai di Madinah saat usia beliau 53 tahun. 13 tahun setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Rasulullah tinggal di Madinah pada akhir bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan inilah dan bulan Muharram tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperang melawan kaum musyrikin. Pada bulan Syafar, tepat setahun setelah kedatangan Rasulullah ke Madinah, beliau keluar untuk berperang dan berjihad untuk melawan musuhnya sesuai yang Allah perintahkan, serta memerangi orang-orang musyrik. Rasulullah menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya di Madinah selama beliau berada di medan jihad. Dalam situasi genting yang dapat mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana kaum Quraisy tidak sadar dari kesesatannya dan sama sekali tidak mau menghentikan kejahatannya, Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Ayat tersebut turun dalam rangkaian ayat yang menunjukkan kepada mereka bahwa izin tersebut
hanyalah untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Pendapat yang benar dan tidak ada pilihan lain bahwa izin tersebut diturunkan di Madinah setelah hijrah, tidak di Mekah. Sikap bijak harus diambil untuk menghadapi kondisi saat itu, di mana sumber utamanya adalah kekuatan dan kesewenang-wenangan kaum Quraisy. Kaum muslimin harus membentangkan kekuasaan mereka pada jalur perdagangan dari Mekah ke Syam. Dalam hal ini Rasulullah SAW menempuh dua langkah. Pertama, mengadakan perjanjian persekutuan atau perjanjian untuk tidak melakukan permusuhan dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan itu. Di samping itu, mengadakan perjanjian persekutuan atau tidak mengadakan permusuhan dengan kabilah Juhairah sebelum melakukan kegiatan militer. Kedua, melakukan ekspedisi-ekspedisi secara bergantian ke jalur tersebut. Peperangan dan ekspedisi sebelum Badar. Kaum muslimin mulai melakukan gerakan-gerakan militer. Mereka melakukan patroli militer yang bertujuan menyingkap dan mengenal jalan-jalan yang mengelilingi Madinah, serta jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke Mekah. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdomisili di sepanjang jalan tersebut, memberikan kesan kepada orang-orang Yahudi dan Arab Badui yang berdomisili di sekitarnya bahwa kaum muslimin telah memiliki kekuatan dan mereka telah terbebas dari kelemahan mereka, serta memperingatkan kepada orang-orang Quraisy terhadap akibat kebohongan mereka, sehingga mereka sadar dari kesesatan mereka dan merasakan adanya bahaya yang mengancam perekonomian mereka, agar mereka cenderung untuk berdamai dan menghentikan keinginan mereka untuk menyerang kaum muslimin, menghalangi jalan menuju Allah, serta menyiksa kaum muslimin yang lemah di Mekah, agar kaum muslimin pun menjadi bebas untuk menyampaikan risalah Allah di seluruh Jazirah Arab. Secara ringkas, ihwal ekspedisi-ekspedisi itu adalah sebagai berikut. Ekspedisi Saiful Bahar, yaitu pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriyah. Rasulullah SAW mengangkat Hamzah bin Abdul Muthalib untuk memimpin ekspedisi tersebut. Ekspedisi ini berkekuatan 30 orang yang terdiri atas kaum muhajirin untuk mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan kekuatan 300 orang. Setelah sampai di Saiful Bahri, di sekitar daerah Laut Merah, bertemulah pasukan kaum muslimin dengan kafilah Quraisy dan siap untuk bertempur. Namun Majni bin Amru al-Juhani, sekutu Quraisy dan kaum muslimin, berjalan di tengah-tengah mereka dan menghalangi mereka hingga pertempuran pun tidak terjadi. Bendera Hamzah adalah bendera pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Warnanya putih dan dibawa oleh Abu Mursyid Kinas bin Husain al-Ghonawi. Perang ini terjadi pada bulan Syafar tahun kedua Hijriyah atau Agustus tahun 623 Masehi. Setelah mewakilkan urusan kota Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin langsung pasukan yang berkekuatan 70 orang, khusus orang-orang muhajirin untuk mencegah kafilah Quraisy. Setelah tiba di Waddan, beliau tidak menjumpai pasukan Quraisy. Dalam peperangan tersebut, beliau mengatakan perjanjian persekutuan dengan Bani Damrah, yang ketika itu pemimpinnya adalah Amru bin Maksyah ad-Damri. Naskah perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad kepada Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka aman, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika diserang, kecuali apabila mereka memerangi agama Allah. Apabila Nabi mengajak mereka untuk menolongnya, mereka akan menyambutnya. Waddan terletak antara Mekah dan Madinah. Antara Waddan dan Robik setelah Madinah 29 mil, dan Abwa terletak di dekat Waddan. Inilah peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah. Kepergian beliau itu selama 15 malam. Benderanya berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah perang Al-Abwa atau Waddan terjadi, ekspedisi selanjutnya adalah Perang Buat. Perang Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah atau September 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin pasukan yang berkekuatan 200 orang dari para sahabatnya untuk mencegah kafilah Quraisy yang berkekuatan 100 orang di bawah pimpinan Umayyah bin Khalaf al-Jami. Kafilah itu membawa 2.500 unta. Setibanya di Buat di sekitar Ridwa, beliau tidak menjumpai kafilah. Dalam peperangan tersebut, beliau mewakilkan urusan kota Madinah kepada Sa'ad bin Mu'ad. Benderanya berwarna putih dan dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perang Sawan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah atau September tahun 623 Masehi. Kars bin Jabir al-Fahri dengan pasukannya menyerang kaum muslimin pinggiran kota Madinah dan merampas beberapa binatang ternak. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar dengan para sahabatnya yang bersekutukan 70 orang untuk mengejar pasukan Kars hingga tiba di lembah Safwan yang letaknya tidak jauh dari Badar. Namun beliau tidak menjumpai Kars dan teman-temannya. Lalu beliau pun pulang tanpa melakukan pertempuran. Perang ini disebut juga dengan Perang Badar pertama. Dalam perang ini, urusan kota Madinah diwakilkan kepada Zaid bin Haritsah. Benderanya berwarna putih dan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Perang Buat dan Perang Sawan terjadi, ekspedisi selanjutnya adalah Perang Dzil Usairah. Perang Dzil Usairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan bulan Jumadil Akhir tahun kedua Hijriah atau November dan Desember tahun 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin pasukan berkekuatan 150 orang. Dalam riwayat lain 200 orang kaum muslimin muhajirin. Mereka keluar membawa 30 onta yang dikendarai secara bergantian untuk mencegah kafilah Quraisy yang berangkat ke Syam. Telah terdengar berita tentang keberangkatan mereka dari Mekah membawa barang-barang dagangan kaum Quraisy. Setibanya di Dzil Usairah, beliau tidak menjumpai kafilah tersebut.
mereka telah lolos beberapa hari sebelumnya. Kafilah inilah yang dicari sepulang mereka dari Syam dan menjadi penyebab terjadinya perang Badar Kubro. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada akhir Jumadil Ula dan kembali pada awal Jumadil Akhir. Inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ahli sirah dalam menentukan bulan terjadinya perang ini. Dalam peperangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutunya, yaitu Bani Damrah. Pada saat peperangan itu, urusan kota Madinah diwakilkan kepada Abu Salamah bin Abdul Azzad al-Makhzumi. Bendera peperangan itu berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Peperangan Islam pertama yang menentukan. Dua pasukan saling berhadapan. Setelah selesai merapikan barisan, beliau mengeluarkan instruksi kepada pasukannya agar tidak memulai peperangan sebelum menerima perintah terakhir dari beliau. Kemudian beliau memberikan pengarahan kepada mereka secara khusus tentang persoalan perang. Beliau berkata, "Apabila mereka mendekati kalian, hujanilah mereka dengan panah. Janganlah kalian menghunuskan pedang sebelum mereka mendatangi kalian." Kemudian beliau kembali ke lembah, ditemani oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq secara khusus. Sa'ad bin Mu'adz pun dengan kelompoknya melakukan pengawalan di pintu kemah beliau. Adapun kaum musyrikin pada hari itu, Abu Jahal meminta keputusan. Beliau mengatakan, "Ya Allah, dia telah memutuskan tali persaudaraan dan membawa sesuatu yang tidak kami kenal. Maka binasakanlah dia. Ya Allah, tolonglah pada hari ini orang yang paling Engkau cintai dan paling Engkau ridhoi di antara kami." Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, mereka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Anfal ayat 19. Awal pemicu pertempuran. Awal pemicu pertempuran adalah Al-Aswad bin Abdul Azzad al-Makhzumi, orang yang berperangai buruk, keluar dengan mengatakan, "Aku berjanji kepada Allah, aku harus bisa minum dari tempat penampungan air mereka, atau aku harus menghancurkannya dan aku harus mati karenanya." Ketika ia keluar, ia dihadapi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Hamzah segera menyabetkan pedangnya pada kaki Al-Aswad, yaitu pada pertengahan betisnya ketika ia berada di depan penampungan air. Al-Aswad pun jatuh dan kakinya mengucurkan darah. Kemudian merangkak menuju penampungan air sambil memasukinya karena ingin memenuhi sumpahnya. Akan tetapi Hamzah mengulangi pukulannya pada bagian yang lain. Seketika itu Al-Aswad langsung binasa. Terbunuhnya Al-Aswad merupakan pembunuhan pertama yang menyulut api pertempuran. Setelah itu, 3 orang dari pasukan Quraisy tampil ke depan. Semuanya dari keluarga, yaitu Utbah dan Saibah. 2 lelaki ini bersaudara, yaitu anak Rabi'ah dan Al-Walid yang tidak lain adalah anak Utbah.
Mereka menantang untuk perang tanding. Maka untuk menghadapi mereka tampillah 3 pemuda Ansor, yaitu Auf dan Muawid, 2 lelaki bersaudara anak Al-Harits, dan ibunya bernama Afro dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga pemuda ini, yaitu Auf, Muawid, dan Abdullah, adalah pemuda dari Ansor. Kemudian 3 orang dari pasukan musyrikin itu bertanya kepada 3 pemuda Ansor tersebut, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Sekelompok orang dari kaum Ansor." 3 pasukan musyrikin itu berkata, "Kami tidak butuh kalian. Kami menginginkan orang-orang yang sepadan dari kaum kerabat kami sendiri." Juru bicara mereka kemudian berteriak, "Hai Muhammad, keluarkanlah orang-orang yang sepadan dari kaum kerabat kami sendiri." Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, "Bangkitlah hai Ubaidillah, bangkitlah hai Hamzah, dan bangkitlah hai Ali." Setelah ketiganya bangkit dan menghadapi pasukan-pasukan musyrikin itu, pasukan musyrikin itu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Setelah dijawab, mereka mengatakan, "Kalian orang-orang yang sepadan dengan kami." Ubaidillah, orang yang tertua di antara mereka, tampil berperang tanding dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah melawan Saibah, dan Sayyidina Ali melawan Al-Walid. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali tidak menemui kesulitan untuk membunuh lawannya. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah menyerang Utbah dan berhasil membunuhnya, lalu mengangkat Ubaidillah yang terputus kakinya. Ubaidillah senantiasa diam sampai mati syahid di Safra setelah 4 atau 5 hari dari perang Badar, dan dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Sayyidina Ali berkata bahwa ayat berikutnya ini turun berkenaan dengan mereka, yaitu inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Perang tanding tersebut merupakan permulaan yang buruk bagi kaum musyrikin. Mereka kehilangan 3 pemimpin sekaligus. Maka meluaplah kemarahan mereka, kemudian menyerang kaum muslimin secara serentak. Adapun kaum muslimin setelah meminta pertolongan kepada Rabb mereka, mengikhlaskan niat kepadanya dan merendahkan diri kepadanya, mereka menerima serangan dari kaum musyrikin secara bertubi-tubi dengan sikap bertahan. Tetapi mereka berhasil memberikan banyak kerugian kepada kaum musyrikin. Mereka meneriakkan kata-kata Ahad, Ahad. Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Rabb-Nya. Rasulullah SAW sendiri sekembalinya dari mengatur barisan, beliau memohon kepada Rabb-Nya pertolongan yang telah dijanjikannya. Beliau berkata, "Wahai Allah, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada aku. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon janjimu." Ketika perang berkecamuk, beliau berdoa, "Ya Allah, kalau pasukan kaum muslimin ini sampai binasa hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi oleh manusia. Wahai Allah, jika Engkau menghendaki, Engkau tidak disembah lagi setelah ini." Beliau bersungguh-sungguh dalam memohon, sehingga kain selendangnya jatuh dari pundaknya. Kain itu kemudian disampirkan kembali oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq ke pundak beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah permohonanmu kepada Rabb-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada para malaikatnya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman.
kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada nabinya secara silih berganti, tidak sekaligus. Seorang pemuka Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah tiba-tiba berpendapat bahwa berperang sekarang tidak ada gunanya. Abu Jahal kembali mengamuk. Ia yang menjuluki Utbah sebagai penakut. Pertengkaran itu terlihat dari jauh oleh Rasulullah dan pasukannya. Perlahan, keyakinan mereka akan pertolongan Allah semakin kuat. Pendapat Utbah dibicarakan secara kilat oleh para pemuka Quraisy. Merasa malu jika mundur setelah berhadapan, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk maju bertempur. Apalagi saat itu pasukan Quraisy jauh lebih banyak dengan persenjataan yang jauh lebih kuat dan lengkap. Seorang penulis sejarah menyebutkan bahwa saat itu datanglah iblis yang menyerupai wajah Suraqah bin Malik, pemimpin Bani Mudlij, bersama puluhan anak buahnya. Iblis berkata kepada para pemuka Quraisy, "Jangan takut memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Kalau kamu kalah, kami akan membantumu dari arah belakang." Tiba-tiba malaikat Jibril turun mendatangi iblis dengan cepat. Seketika itu juga Suraqah gadungan dan anak buahnya melarikan diri. Seorang Quraisy berteriak heran, "Hendak kemana engkau, hai Suraqah? Bukankah engkau tadi hendak membela kami? Mengapa engkau sekarang hendak pergi dari sini?" "Sudahlah," jawab iblis gusar. "Aku melihat sesuatu yang tidak engkau lihat." Setelah itu, kedua pasukan pun saling berhadapan. Hari itu adalah hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia gugur, dan Allah akan menempatkannya di dalam surga." Semangat pasukan pun melambung. Kekuatan iman yang diberikan Allah melebihi kekuatan apapun. Walaupun demikian, beberapa orang pahlawan Quraisy menunjukkan keberanian mereka. Geram akibat tidak mendapatkan air karena sumur-sumur yang ada telah ditutup oleh kaum muslimin. Seorang pahlawan Quraisy bernama Aswad bin Abdul Azad al-Makhzumi keluar dari barisan seraya berucap, "Aku bersumpah demi nama Tuhan akan kurusak kolam-kolam mereka. Jika tidak dapat melakukannya, lebih baik aku mati." Dengan tangkas Aswad berlari ke kolam kaum muslimin. Di dalam pertempuran sengit itu, banyak sekali sesama saudara sedarah harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslim menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Mereka menyadari apabila mereka baru melepaskan kesempatan untuk merobohkan musuh di hadapannya, musuh itu bisa membunuh tentara Islam yang lain. Padahal saudara muslim itulah yang seharusnya mereka bela melebihi saudara sedarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh beberapa orang saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan ayahnya. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh. Tapi sang ayah malah berdiri menghadangnya dengan pedang terhunus. Mereka kemudian bertarung dan Abu Ubaidah berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Bilal bin Rabah menemukan bekas majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf yang dahulu
pernah menyiksanya habis-habisan. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah bin Khalaf ketakutan. Kemudian ia meminta perlindungan seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Di Mekah dulu Abdurrahman adalah sahabat baik Umayyah. Abdurrahman pun melindungi Umayyah dan hendak menjadikannya tawanan perang yang sudah menyerah. Namun Bilal memprotes sambil berteriak, "Saudara-saudara muslim, ini dia Umayyah bin Khalaf, si gembong kekafiran." Orang-orang yang dahulu pernah disiksa oleh Umayyah berlari mendekat. Mereka memprotes tindakan Abdurrahman bin Auf. "Tidak akan selamat aku jika Umayyah masih hidup." Demikian tekad kuat Bilal. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal berhasil menusukkan pedangnya ke celah baju besi Umayyah dan mengalahkan Umayyah. Hamzah bin Abdul Muthalib bersama pasukannya berdiri melakukan penjagaan di dekat kolam pasukan muslim. Kolam itu merupakan tempat penting dalam pertempuran Badar. Jika pasukan Quraisy berhasil merebut kolam dan menghilangkan dahaga mereka, pasukan muslimlah yang akan kehausan. Kemudian pasukan berkuda Quraisy mendekat. Dua penunggang kuda terdepan berhasil ditaklukkan oleh Hamzah. Namun penunggang ketiga lolos dan berhasil membuka celah pertahanan untuk diterobos para penunggang lain yang terkenal tangguh. Namun Hamzah sendiri berdiri menutup celah tersebut dengan pedang singa di tangannya. Satu demi satu para penunggang Quraisy yang kehausan maju, namun semuanya tumbang di ujung pedang Hamzah. Setelah memukul mundur para penunggang Quraisy, Hamzah menerjunkan diri ke medan tempur dengan niat untuk menghabisi para jagoan Quraisy yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, Hamzah berhasil merobohkan Handalah bin Abu Sufyan dan Harits bin Amir. Tiba-tiba Naufal bin Khuwailid berhasil menerobos ke tengah barisan pasukan muslim. Dengan kudanya yang menggila, ia menyerang beringas, menerjang dan menginjak-injak. Topi dan baju besi yang dipakai Naufal sulit ditembus pedang pasukan muslimin. Namun Hamzah datang dan menyerangnya. Naufal segera menggebrak kudanya dan menyerang. Hamzah melompat ke belakang, berputar dan balik menyerang. Pedangnya berkilat membelah udara. Beberapa tentara kedua belah pihak berhenti bertempur dan memperhatikan pertarungan yang mengerikan itu. Kuda Naufal roboh, tetapi Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungan dengan ganas. Sampai pada akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berhasil menebas leher Naufal. Pakik takbir Allahu Akbar membahana. Selangkah demi selangkah pasukan Quraisy mundur. Pasukan muslim yang tanpa perisai, topi, dan baju besi mendesak barisan musuh untuk mundur, yang kebanyakan menggunakan baju besi lengkap. Demikian gagahnya Hamzah bertempur sampai beberapa pasukan Quraisy yang mundur saling bertanya, "Siapakah laki-laki yang dadanya berbulu dan wajahnya tertutup debu?" "Itulah Hamzah," sahut yang lain dengan suara tercekat. "Dialah yang sebenarnya banyak menyerang kita," sahut yang lain sambil terus berlari. Melihat pasukannya mulai terdesak, Abu Jahal berusaha menata kembali barisan. Ia mendengar seseorang berseru, "Pasukan Muhammad cuma 300 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung, kecuali pedang belaka. Namun setiap kali ada yang terbunuh di antara mereka, pasti ada yang terbunuh di pihak kita. Kemudian, jika dari pihak kita gugur 300, kita tidak punya peluang untuk hidup. Mundur, mundur."
Abu Jahal mengutus Ikrimah untuk mendorong barisan-barisan Quraisy agar bertahan seraya mengingatkan bahwa merekalah para pemimpin Arab. Namun pasukan Muslim terus maju tidak tertahankan. 2 prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata lengkap tidak mampu mengalahkan 2 pemuda itu, dan ia pun terbunuh. Kedua prajurit muda itu adalah Mu'adz bin Afro dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah kepala Abu Jahal, si musuh Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Demi Allah, kalianlah yang membunuh Abu Jahal?" Serentak mereka menjawab, "Iya." Segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan telah menolong hambanya yang telah mengalahkan tentara musuhnya." Setelah itu, pasukan musuh mundur dalam keadaan kocar-kacir. Pasukan besar dengan persenjataan lengkap itu telah lumpuh. Mundur tergesa-gesa meninggalkan benda-benda berharga dalam perkemahan. Hanya keselamatan diri yang kini mereka pikirkan. Strategi yang diterapkan oleh Rasulullah terhadap pasukannya adalah bertahan di tempat tanpa bergerak sedikit pun pada awal pertempuran. Maka untuk pertama kali dalam sejarah perangnya, orang Quraisy melihat ada pasukan pejalan kaki yang mampu menahan gelombang-gelombang serbuan pasukan berkuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkan pasukannya bertahan sampai serangan musuh melemah. Setelah itu, barulah beliau yang memerintahkan serangan balasan. Lalu pasukan Muslim pun maju dan tidak memberikan kesempatan lagi kepada musuh untuk membenahi barisan. Meski musuh mundur dengan tergesa-gesa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa pengintai untuk mengikuti ekor pasukan Quraisy. Rasulullah ingin benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar mundur ke Mekah, bukan melakukan tipu daya untuk kemudian menyerang kembali atau bergerak ke arah Madinah. Setelah mendengarkan laporan dari pasukan pengintai, barulah beliau benar-benar bisa merasa tenang, karena ternyata musuh kembali ke kota mereka dengan menanggung semua beban kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal seraya bersabda, "Allah telah membunuh orang yang dulu membunuh ibumu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninjau langsung bekas medan pertempuran. Beliau menemukan 14 sahabatnya gugur sebagai syahid. Sedangkan 70 orang Quraisy terbunuh, 70 lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikuburkan. Sementara itu, mayat-mayat Quraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering lalu ditimbun batu. Pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gemilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan raut wajah para sahabat yang berseri-seri, kecuali Hudzaifah bin Utbah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Hudzaifah dan bertanya, "Barangkali saja duka menyelimuti hatimu karena kematian ayahmu." "Hatiku sama sekali tak merasa goyah mengenai ayahku atau kematiannya, ya Rasulullah. Akan tetapi aku mengenal pemikiran, kesabaran, dan keutamaannya. Aku sebenarnya sangat berharap dia akan mendapat hidayah Allah. Setelah aku melihat kenyataan yang menimpa ayahku, aku merasa sangat berduka." Demikian jawab Hudzaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk, lalu menghibur hati Hudzaifah dan mendoakannya.
Kemudian beliau mendekati barisan para tawanan. Kening beliau berkerut menyaksikan sebagian sahabatnya mengikat para tawanan dengan kuat dan menertawakan mereka. Hendaklah kalian memperlakukan para tawanan dengan baik. Demikian sabda beliau. Meninggalnya Ruqayyah. Masih dalam perang Badar Kubro, peperangan Islam pertama yang menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat tentang para tawanan. Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan itu dibunuh. Sangat berbahaya jika melepaskan mereka. Walau keluarganya menebus dengan segunung harta, sebab mereka dapat kembali memerangi kaum muslimin. Abu Bakar Asy-Siddiq berpendapat lain, yang mengusulkan agar para tawanan dibiarkan ditebus oleh keluarganya, dengan harapan mudah-mudahan suatu saat kelak mereka mau mengikuti ajaran Islam. Lagi pula, uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung pada pendapat Abu Bakar. Beliau berdiam sementara di luar Madinah untuk menunggu tebusan dari pihak Quraisy. Para tawanan pun ditebus dengan uang dan mereka kembali bebas. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita bahwa pihak Quraisy sedang mengadakan persiapan penyerbuan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Sebagian besar para tawanan bergabung dengan pasukan baru itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa saran Sayyidina Umar bin Khattab lebih tepat. Tidak pantas bagi seorang Rasulullah mempunyai tahanan sebelum menghancurkan musuh-musuhnya di muka bumi. Setelah itu, harta rampasan perang dibagikan dengan rata kepada para pasukan. Mereka pun kembali ke Madinah. Rasulullah langsung menuju masjid untuk memberitakan kemenangan serta mengumumkan nama-nama bangsawan Quraisy yang telah mati. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Utsman bin Affan untuk menjenguk Ruqayyah putrinya yang sudah lama terbaring sakit. Utsman bin Affan memang diminta Rasulullah untuk menjaga istrinya dan anaknya, sehingga Utsman bin Affan tidak mengerti pertempuran Badar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Utsman malah menangis sambil memeluk Rasulullah, karena ternyata Ruqayyah telah wafat ketika beliau masih di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar ke makam Ruqayyah. Beberapa sahabat berusaha menghibur kesedihan yang membebani dada beliau. Mereka menemani pula beliau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, seorang Yahudi memandang Rasulullah dengan sinis sambil berkata, "Para bangsawan Quraisy memang tidak mempunyai keahlian dalam berperang. Kalau saja kalian berperang melawan kami, kalian baru akan mengetahui bahwa kamilah sebenar-benarnya prajurit." Para sahabat tidak membalas perkataan sinis itu, karena tidak tega melukai kesedihan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menghiraukan ejekan dengki itu dan terus melangkah menuju rumah. Setelah duka ditinggal Ruqayyah, Utsman bin Affan kemudian menikahi adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga diusir oleh kedua mertuanya, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, serta suaminya Utaibah, adik Utbah. Karena menikahi kedua putri Nabi inilah Utsman bin Affan digelari Dzun Nuraini, si pemilik dua cahaya. Sudah beberapa lama putri Rasulullah, Ruqayyah, terserang sakit dan tidak kunjung sembuh.
musuh-musuh Rasulullah dari kalangan Yahudi dan orang-orang munafik mulai menyebarkan desas-desus. Kalau memang Muhammad itu seorang nabi, tentu ia dengan mudah bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Jangan-jangan dia memang bukan seorang nabi, melainkan tukang sihir, timpal yang lain. Dulu di Mekah sihirnya berhasil memikat banyak orang, tetapi di sini ternyata tidak mempan. Desas-desus yang beredar gencar membuat keimanan sebagian orang mulai goyah. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay semakin bersemangat mengatakan ini dan itu tentang pribadi Rasulullah. Mendengar itu, sebagian muslim bangkit amarahnya. Mereka melawan desas-desus itu dengan sanjungan pujian dan pemujaan kepada Rasulullah. Jangankan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati pun Rasulullah tentu bisa. Demikian kata mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata, "Janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku. Bagaimana kami tidak menyanjung dirimu ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah pemimpin kami semua?" Beliau pun menggeleng. Beliau kemudian berkata bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Ia tidak dapat menolak atau menyembuhkan penyakit apabila hal itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Beliau adalah manusia yang juga dapat menangis, tertawa, kepayahan, kesegaran, tidur, marah, dan sebagainya, seperti kebanyakan orang pada umumnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menderita sakit. Seorang tabib dipanggil datang untuk melakukan penyembuhan. Tabib itu melakukan pembekaman agar darah yang mengandung penyakit itu keluar. Namun begitu darah Rasulullah keluar, tabib yang suka menyanjung itu menjilati darah beliau. Segera saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tabib itu dengan keras sambil berkata, "Semua darah haram, semua darah adalah haram." Demikianlah, di satu sisi ada orang yang membenci Rasulullah, sementara di sisi lain banyak orang yang justru memuja beliau secara berlebihan. Sehari sebelum Rasulullah tiba di Madinah, berita kemenangan dibawa oleh Sa'id bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah dari dua jurusan yang berlainan. Kaum muslimin segera keluar rumah dan bergembira menyambut kemenangan besar ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.